Halo Sobat Gebet, jumpa lagi dengan Auto Gebet. Minggu lalu, pelaku pasar malah banyak yang exit dari blue chip. Tapi kalau di luar blue chip, masih banyak yang akumulasi. Yang juga seru banget minggu lalu itu adalah Ichimoku. Banyak yang diposting petunjuk-petunjuk saham dari Bro Eko Endarto, banyak yang membuahkan hasil yang menarik. Oke, kita lihat lebih detail seperti apa peta saham terkini. Saksikan terus. Next. Baik, inilah garis kuning dana asing IHSG nampak melandai, tapi masih melanjutkan exit. Walaupun IHSG-nya ini nampak merangkak naik. Well, sebetulnya ada opportunity, tapi better sangat selektif, hanya pilih pada saham-saham yang garis kuningnya masih akumulasi. Oke, kita lanjutkan pantauan kita berikutnya. Berikutnya untuk melihat market cap, biasanya kita melihat dari menu ini di bursa, tapi ternyata ada menu mingguan. Coba kita lihat isinya di sini seperti apa. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita lihat di manakah itu top market cap. Oke, ini ya. Jadi bursa sudah menyediakan statistik mingguan dari tanggal 13 Juli sampai 17 Juli. Ada top 10 trading volume lot ya. Kemudian ada top 10 trading value, saham-saham yang kapitalisasi pasarnya terbesar. Kalau kita lihat dari 10 saham ini, nampak listnya tidak seperti biasanya. Nampak ada beberapa saham, ada Bintang Auto Global, ini Boga, Pabrik Kertas Ciwi Kimia, ini TKIM. Ternyata mereka transaksinya besar juga seminggu kemarin, tapi yang terbesar tetap BCA, kemudian BRI, dan seterusnya. Dan dari overall ini, mayoritas itu garis kuningnya distribusi, tapi 4 saham lainnya ini ada potensi karena masih akumulasi. Mari kita lihat seperti apa garis kuningnya satu persatu. Pertama kita lihat BCA masih berjaya, akumulasinya mantap. Astra, wah ada yang istimewa ini, ada yang istimewa. Kemarin nampak seminggu kemarin akumulasinya kencang sekali. Ini menjadikan, well, apakah ini sudah early trend? Mungkin belum, tapi ini menarik karena masih akumulasi. Berikutnya, Boga. Muncul lagi Boga dan ini garis kuningnya ini fantastis ini. Ini sulit untuk tidak tergoda. Ya kan, kuningnya meroket tinggi. Kita lihat harganya kemarin sesudah turun, ini sudah berbalik naik. So ini mark up. Sangat menarik untuk mengikuti episode berikutnya. HMSP kita lihat, well, pelaku pasar belum kemana-mana, nggak distribusi sih, tapi ya belum nampak akumulasi, walaupun harga kemarin mulai bergerak naik. BRI, distribusi, no. Telkom, masih distribusi, big no. Bank Mandiri, well, masih gak jelas. BNI, ternyata BNI itu dominan domestik ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi. TKIM, oke, nah ini TKIM distribusi sih, dan polanya naik turun. Mungkin nampak akumulasi, tapi saya termasuk yang nggak terlalu suka pola pelaku pasar yang seperti ini. Saya no. Oke, PTBA
dominan domestik ya 20%, polanya naik dan turun, harga belum kemana-mana, tapi ini sudah sejak akhir Juni ini sudah distribusi sebetulnya. Tapi ya kalau melihat pola-pola sebelumnya sepertinya emang pelaku pasarnya seperti itu. Borong, akumulasi, buang agak banyak, borong lagi. Jadi ini bisa jadi mungkin akan diikuti dengan akumulasi. Mungkin. Tapi ya pola seperti ini yang saya nggak terlalu cocok sebetulnya. So, kalau saya skip. Well, sepertinya tetap ada yang kurang. Beberapa saham blue chip favorit kita harus kita tengok juga ini. Kita buka statistik IHSG yang biasanya per posisi Jumat kemarin. Top market cap, kita lihat yang kita nantikan di sini ada Unilever, BRPT, ICBP, masih akumulasi, tapi sebagian lainnya TPIA, bahkan INDF, ini sudah waspada. Oke, kita lihat garis kuningnya. Unilever, hello. Oke, pelaku pasar asing mulai akumulasi, tapi rasanya masih kurang nendang ini. Harus kita nantikan ini. Yang jelas kalau masih berlanjut akumulasi, bisa menuju early trend. Kemudian BRPT, dominan domestik ya. Kita lihat pelaku pasar ini belum kemana-mana. ICBP, kita lihat kalau domestiknya mulai exit, tapi pengalaman ICBP dominan asing, dan asing ini sebenarnya masih kencang akumulasinya. Menarik, harganya turun, so ini pola markdown. Menarik untuk menjadi opportunity top up ketika mulai berbalik menjadi markup. Kemudian INDF, dominan asing. Nah ini Indofood yang sebelumnya konsisten akumulasi mulai bikin cemas ini. Memang turunnya sedikit demi sedikit, tapi sudah nampak berbalik. So harus waspada. Dan kalau ini melanjutkan turun garis kuningnya, jangan baper, kita juga harus ikut exit. Berikutnya TPIA. Well, TPIA masih distribusi. Big no. Mari kita lihat dashboard LQ45. Dan tentu mari kita nantikan dengan bersabar. Mari kita lihat garis kuning dari seluruh saham LQ45. Oke, Ace Hardware nampak menarik. Mari kita buka. Adaro. Oke, kita buka juga. Akra belum. Antam. Coba kita lihat. Astra. Nah, ini kan naiknya banyak. Tadi udah kita buka. Bank BCA sudah. BNI no, BRI juga no, BTN no, Bank Mandiri no, BRPT sudah, BSDE. Serem banget ini BSDE. Big no. Oke. BTPS ini menarik ini. Garisnya pelaku pasarnya belum kemana-mana. Cepin. Ups. Mulai seram. Kita lihat. CTRA. Ini boleh kita coba buka juga. Kemarin sempat akumulasi tapi berubah pikiran mungkin ya. What is this? Era. 2 hari kemarin naiknya banyak sekali. Ketemu yang istimewa mungkin. Kita lihat garisnya. Excel sepertinya belum menarik ya. Boleh kita buka. Gudang garam ini juga kemarin 2 hari ada lonjakan pelaku pasar borong. Kita lihat.
HMSP tadi sudah, ICBP juga tadi sudah kita lihat, Inco, aduh naik dan turun. Kita buka nggak apa-apa, Indofood tadi sudah, INKP. Wow, ini konsisten akumulasi dan harganya naik melesat ini. Coba kita buka. INTP no, ITMG ya sedikit sih sota ini, boleh kita coba buka. JPFA, oh no, menyeramkan sekali, nggak usah kita buka ya. Jasa Marga masih akumulasi, boleh kita buka. KLBF nampak tidak menarik. LPPF, oh scary, no. LPPF, MNCN juga no. Pegas masih landai akumulasinya. PTBA tadi sudah kita bahas ya. Kemudian PTPP belum. Pewon, wow, ini wow. Kita tengok. SCMA masih akumulasi, kita tengok. SMGR nampak datar saja. Sril no. Tebik, wow, masih akumulasi ya, kita lihat. TKIM tadi sudah. Telkom no. Tower no. United Tractor no. Unilever sudah. Wika berbalik turun nih. WSKT no. Oke, mari kita lihat garis kuningnya satu persatu. Asus 65% asing. Oke, Asus nampak mulai akumulasi. Bagus. Berikutnya Adaro, dominan domestik. Well, ya pelaku pasar belum kemana-mana, tapi ya kurang nendang juga akumulasinya. Antam akumulasi masih cukup landai tapi akumulasi. BTPS, nah ini garis kuningnya nampaknya tidak kemana-mana. Oke, BTPS well masih akumulasi. Cepin, oke, kalau kita lihat pelaku pasar domestik ini mulai exit ini. Kalau asing hanya 32%, tapi kita lihat hanya yang domestik. Well, waspada. CTRA sebelumnya sempat akumulasi kencang, tapi lagi-lagi pelaku pasar berubah pikiran. Bye-bye. Era, wow, ini dia yang tadi kita lihat cukup menarik. 2 hari kemarin mendadak akumulasinya cukup istimewa. Cermati terus episode Era. Excel asing 34%, kecil, lebih dominan domestik ternyata sekarang Excel ya. Well, posisinya masih akumulasi dan harga nampak turun ini. Could be marked down. Nantikan terus apakah berubah menjadi markup. Garis kuning masih akumulasi. GGRM, well, dominan asing belum kemana-mana. Domestiknya sih ini belum oke. Kemudian Inco, wah naik turun, kemarin sempat akumulasi, balik lagi turun, pelan. INKP dominan domestik. Oke, yang menarik di sini coba kalau kita zoom di sini. Oke. Well, kalau kita lihat secara overall, pelaku pasar itu tidak kemana-mana. Semasa pandemi juga nggak kemana-mana, harga turun. Tapi kemudian ada kejutan, harganya mulai melesat. Menarik. ITMG, no. Jasa Marga masih akumulasi ya. Bagus sekali ini.
Pewon. Wow, nah ini Pewon nampak akumulasi kencang kemarin seminggu ini. Tapi ya ini termasuk yang saya nggak suka garis kuning ya. Naik turun, naik turun. Kalau naik turunnya cepat, turunnya juga bakalan cepat juga. SCMA, wow, SCMA lagi-lagi masih melanjutkan akumulasinya bagus sekali. Tebik, akumulasinya menarik. Harga kemarin, seminggu kemarin belum kemana-mana tapi masih terus diakumulasi. Menarik. Wika, pelaku pasar masih belum kemana-mana. Baik, mari saatnya kita lihat peta saham terkini. Kita akan pilih pada periode pada saat IHSG garis kuningnya mendatar dan IHSG-nya masih terus naik dan naik. Oke, kita lihat. Mari kita lihat yang belum kita buka tadi. Ini sudah Ali ya, Ali, SMSM, BJBR, MTDL, Era tadi sudah, Adaro sudah, Boga sudah, Pewon sudah, Tins ya, Elsa, TPIA sudah, ASI, BMTR oke. HMSP sudah. Kalau yang asing di sini ini Asus sudah, KLBF tadi sudah belum ya? Oke. Mari kita lihat garis kuningnya satu persatu apakah ada yang patut masuk pantauan radar kita. Pertama, AALI, dominan domestik, masih akumulasi, pelaku pasar belum kemana-mana, dan ya ini ternyata harga sudah bergerak naik. Pola yang berulang terus. SMSM, dominan domestik, wow, oke. Ini habis distribusi besar, ternyata kemarin banyak melesatnya ini, pelaku pasar banyak borong. Menarik. BJBR, wow, ini sungguh-sungguh konsisten diakumulasi ya. Kalau kita coba zoom in, oke, ini bentuk akumulasi yang sangat menarik ini. Dan ini sangat menarik untuk dicermati perjalanan harganya seperti apa, dikaitkan dengan garis kuningnya seperti apa. Karena kalau kita lihat di sini nih, garis kuning masih akumulasi tapi harga turun, naik lagi. Dan garis kuning yang seperti ini menjadikan kita lebih ayem. Kalau ini nanti harganya turun atau kita beli saat di bawah, well, seharusnya harga akan bergerak naik lagi. MTDL, pelaku pasar belum nampak akumulasi yang heboh banget. Tins, oke, dominan domestik, menarik ini. Tins, akumulasi ya. Yes, menarik. Elsa, mulai akumulasi tapi nampaknya belum menjadi early trend yang terlalu strong. Belum bisa kita simpulkan, belum menarik. BMTR, dominan domestik, dan well, mulai nampak akumulasi kencang ini kemarin. Semoga ini bukan termasuk yang pelin-pelan. Mari kita lihat, semua kita ringkas dalam My Canvas. Ini semua yang sebelumnya bagus berubah menjadi tidak bagus, sudah ditandai merah-merah. INDF waspada, TPIA distribusi, SMGR, Cepin. Oke, ternyata banyak ya yang masih akumulasi. Nampaknya ada yang belum kita lihat ya di antara kita lihat LSIP seperti apa ini. Inilah LSIP, dominan domestik, akumulasi kemarin, harga juga naik tinggi, tapi di ujung sini kok nampak kemarin mendadak pelaku pasar buang besar-besaran. Coba kita zoom sedikit. Oke, ini harus jadi kita waspada karena ketika buang besar-besaran harga diikuti naik ini. Well,
Belum distribusi, tapi kalau pegang L-shape, cermati terus. Wait, belum selesai. Ada satu lagi yang menarik selama minggu kemarin. Itu adalah Ichimoku. Mohon izin ya Bro Eko, ini postingan-postingan Bro Eko kemarin itu banyak yang menarik. Petunjuk-petunjuk saham yang diposting Bro Eko itu banyak yang hasilnya sangat menarik. Ini menjadikan semakin memantapkan paduan antara garis kuning dan Ichimoku. Itu memberikan timing untuk entry yang lebih baik sehingga kita tidak ketinggalan kereta, sehingga kita sudah punya barang dan kita bisa ikut menikmati keuntungan ketika barangnya itu harganya naik dan naik. Oke, kalau detailnya nanti mengenai Ichimoku, Bro Eko tetap ditunggu videonya ya. Inilah artikel-artikel yang diposting oleh Bro Eko. Ini yang terbaru, sebelumnya lagi ada ini, dan sebelumnya lagi ada di sini. Kita akan lihat seperti apa yang diposting dan bagaimana hasil terkininya. Bro Eko pertama kali posting tentang Ichimoku tanggal 8 Juli. Saat itu terdeteksi saham-saham yang secara garis kuning bagus dan Ichimokunya juga bagus. L-shape, WSBP, ISAT, dan INDI. Berikutnya tanggal 12 Juli terdeteksi lagi saham lain yang bagus, MLIA. Tanggal 13 Juli menariknya yang sebelumnya diulas, INDI harganya meroket, bergerak naik dengan cepat mencapai 28% semenjak saat pertama diposting. Kemudian juga terdeteksi saham-saham lainnya, PTBA dan SMSM. Tanggal 15 Juli, MLIA bergerak meroket naik mencapai 5,2%. SMSM juga bergerak, sudah di posisi 4,4%. Dan muncul saham yang terdeteksi baru adalah ASA. Tanggal 16 Juli, menariknya, ASA ini sudah bergerak sampai 6%. Di sini INDI kosong karena asumsinya sebelumnya sudah dijual. Kemudian tetap ini MLIA dan PTBA tetap ditulis di sini. Kalau tertulis di postingan Bro Eko masih bullish, masih kita pertahankan di sini. Kalau sebelumnya diposting SMSM ini sudah dekat dengan resisten, kita coret saja, cukup. Dan pada saat itu kemudian muncul lagi saham baru yang terdeteksi yaitu BMTR. Nah, ini akan menarik untuk kita mengikuti episode berikutnya karena yang sebelumnya terdeteksi secara Ichimoku dan garis kuning bagus, belum semuanya bergerak harganya. Seperti ini, ada L-shape, WSBP, ISAT, MLIA sudah bergerak, PTBA, BMTR. Cermati terus episode berikutnya. That's it. Ternyata masih banyak saham-saham yang garis kuningnya masih akumulasi. Tapi nggak usah bingung, memang banyak pilihan, yang penting kita pilih saham dengan garis kuning yang kita cocok. Misalnya kita ketemu saham dengan garis kuning yang sudah akumulasinya tinggi, tapi harganya kok naik tinggi. Saya pribadi better menunggu sampai ada koreksi. Kemudian kalau ketemu dengan garis kuning yang naik sih, tapi kok naik turun garis kuningnya, saya gak suka, mending cari yang lain. Kemudian juga kalau ketemu garis kuning yang konsisten diakumulasi, terus konsisten naik, dan di situ sebetulnya lebih menenangkan karena kalau kita lihat, walaupun harganya turun, naik, turun, itu polanya harga akan mengikuti garis kuningnya. So, relatif bisa untuk jangka panjang. Terima kasih sudah menyaksikan sampai finish. Semoga bermanfaat bagi Sobat Gebet. Kalau ada saham yang pengen tahu garis kuningnya seperti apa, feel free tanyakan aja di komentar.
Sampai jumpa di episode berikutnya.